Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari Bapak, Ibu, dan Saudari-saudari yang terkasih saya ajak untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak untuk kasih karunia-Mu bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kami bisa kembali datang menghadap, mengucap syukur atas hari yang baru, serta nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Dan terima kasih pula kami telah diberikan istirahat tidur yang cukup ya Bapa, yang tentunya berguna bagi jiwa raga kami. Ya Bapa, pada hari ini kami akan menjalani aktivitas dengan penuh sukacita dalam kebenaran-Mu dan dalam kekuatan-Mu, dan aku yakin ya Bapa bahwa semua perkara dapat aku tanggung karena Engkau berserta kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berubah. Curahkanlah berkat-Mu ya Bapa yang cukup bagi kami, agar ketika aku kekurangan, aku tidak memalukan-Mu ya Bapa dengan mencari apa yang bukan menjadi hakku. Dan ketika aku berkelebihan, aku tidak menjadi sombong dan menyangkal kebaikan-Mu. Inilah doa seruan kami di pagi hari ini ya Bapa, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Allah pemilik kehidupan kami. Di dalam satu nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema perumpamaan tentang kerajaan sorga yang terambil di dalam kitab Lukas 8 ayat 4 sampai 10. LAI Indonesia memberi judul perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Lukas 8 ayat yang keempat, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Dalam Matius 13 ayat 1 sampai 58 terdapat perumpamaan-perumpamaan mengenai kerajaan sorga yang mengisahkan akibat pemberitaan Injil dan kondisi rohani yang akan ada di bumi ini di kalangan anggota kerajaan sorga yang kelihatan, yaitu gereja-gereja hingga akhir zaman. Dalam sebagian besar perumpamaan ini, Kristus mengajarkan bahwa di dalam kerajaannya yang kelihatan itu akan ada baik dan jahat sepanjang zaman itu. Di antara orang-orang yang mengaku pengikutnya akan ada kompromi dan keduniawian yang membawa kepada kemurtatan. Namun akan ada juga ketaatan dan kesetiaan yang menuntun kepada hidup kekal. Pada akhir zaman ini, orang fasik akan binasa. Dalam Matius 13 ayat yang ke-41 dan 49. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Di dalam Matius 13 ayat yang ke-43. Kristus menceritakan perumpamaan-perumpamaan ini
untuk mengingatkan murid-muridnya yang sejati, agar jangan terkejut bila melihat kerajaan di dalam lingkungan kerajaan. Ia juga mengajar mereka bagaimana mengalahkan pengaruh dan perlawanan iblis dan para pengikutnya. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan penyerahan sepenuhnya kepada Kristus di dalam Matius 13 ayat 44 dan 46, dan mengabdikan hidup kepada kebenaran di dalam Matius 13 ayat yang 43, dan juga di dalam Wahyu 2 ayat 1-3 dan 22. Mengenai contoh-contoh dari adanya kebaikan dan kejahatan di dalam gereja-gereja kerajaan itu, perumpamaan merupakan kisah dari kehidupan sehari-hari yang menceritakan dan menggambarkan kebenaran rohani tertentu. Keunikannya ialah bahwa ia menyatakan kebenaran kepada orang yang rohani, sedangkan pada saat yang bersamaan menyembunyikan kebenaran itu dari orang yang tidak percaya di dalam Matius 13 ayat yang ke-11. Perumpamaan kadang-kadang dapat menuntut orang mengambil keputusan di dalam Lukas 10 ayat 30-37. Matius 13 ayat yang ketiga, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Lukas 8 ayat yang kelima, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya pada waktu ia menabur. Sebagaimana benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Di dalam Markus 4 ayat yang ketiga, Yesus memakai perumpamaan ini untuk menceritakan bagaimana Injil akan diterima di dunia ini. 3 kebenaran dapat kita pelajari. Yang pertama, pertobatan dan hal menghasilkan buah tergantung dari tanggapan kita terhadap firman Allah di dalam Markus 4 ayat yang ke-14. Dan yang kedua, tanggapan dunia terhadap pemberitaan Injil akan berbeda-beda. Ada yang mendengar tetapi tidak akan mengerti di dalam Markus 4 ayat yang ke-15. Yang lain akan percaya hingga diselamatkan, tetapi kemudian akan mundur lagi di dalam Markus 4 ayat 16-19. Dan yang lain lagi akan percaya sehingga diselamatkan, bertekun dan menghasilkan buah dengan tingkat yang berbeda-beda di dalam Markus 4 ayat yang ke-20. Dan yang ketiga, musuh firman Allah adalah iblis, kekhawatiran, kekayaan, dan segala kesenangan dunia di dalam Markus 4 ayat 15 dan 19. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu ya Yesus, Allah kami, Allah pemelihara kehidupan kami, Allah pembela kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong dan memberkati kami apapun yang kami lakukan di pagi hari ini ya Bapa. Dan apapun pekerjaan yang telah menunggu kami akan kerjakan dengan semangat dan akan kami jalani dengan iman kami ya Bapa. Karena setiap langkah dan setiap apa yang kami kerjakan semua berada di bawah penyertaan-Mu Tuhan. Dan penyertaan-Mu cukup bagi kami. Curahkanlah berkat yang menjadi bagian dari diri kami ya Bapa, serta cukupilah kebutuhan kami ya Bapa, karena Engkaulah Tuhan yang memberi kami kelimpahan dan Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan segala sumber bagi kehidupan kami. Terima kasih, ini doa seruan kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas hari ini ya Bapa, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih, ini doa seruan kami di dalam satu nama Yesus Kristus, Allah pemelihara kehidupan kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.